Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar nyaring. Masih ini enggak nih? Masih seger gak nih saya kebagian sesi sore? Masih, udah makan. Masih Udah Pak, ngopi sudah belum? makan Pak. Sudah ngopi belum? Sudah. Belum. Yang mau bikin kopi silahkan ya. Ngopi kapal api enak tuh. Aman Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Oke ya, hari ini kita mau matrikulasi. Tadi pagi ketemu Pak Dekan ya, sama Bu Kaprodi ya. Iya Pak. Gimana? Semakin mantap ngambil S2 atau malah batal? Semakin Pak. asik. Makin Kalau S3 katanya, Pak. S2 asik deh. Mantap, Pak. Mantap. Sekarang apa namanya? Kalau dulu ya waktu zaman kita baru pas pandemi gitu ya, banyak tuh yang alasan kuliah tuh hanya mengisi waktu sambil pandemi. Kalau sekarang kan enggak ya, rata-rata udah pada ketemu. Nah, jadi benar-benar diuji sekarang nih, yang niat maupun yang nggak niat ini akan ketahuan. Langsung kelihatan ya Pak. Iya. Oke ya, kita mulai sharing. Kita kenal sebentar. Oke, saya mulai share. Ini kelihatan ya di layar ya? Kelihatan Pak. Lihat. Oke, jadi hari ini kita perkuliahan. Saya matiin video deh biar bandwidth-nya nggak makan. Jadi hari ini kita sesi ketiga ya. Sesi pertama sama Pak Dekan ya kalau nggak salah, kedua sama Kak Prodi. Sesi ketiga saya, nama saya Di Hamdi. Dan kita mau diskusi lah gitu ya tentang teori dan dinamika organisasi. Matrikulasi ini 2 kali ketemu ya. Udah berapa ya? Udah mungkin ini kesempatan ketiga kali ya. Kesempatan kedua, kalau matrikulasinya cuma 2 pekan. Biasanya matrikulasinya 3 pekan. Tapi ada beberapa perubahan sehingga matrikulasi cukup 2 kali. Gitu ya. Kita lanjut. Saya sebagai fasilitator gitu ya. Harus memperkenalkan diri dulu. Nama kelihatan di layar. S1 saya di Bandung, lulus 97, beberapa bulan sebelum Krismon. Kalau dilihat dari foto-fotonya nih, banyak yang wajah-wajah ngalamin Krismon ini ya. Jadi mungkin, tapi sebagian besar mungkin belum tahu atau belum pernah ngerasain Krismon ya. Tapi saya lulus pas Krismon lah gitu ya. Lumayan tough saat itu ya. S2 saya di Denmark, jadi S1 maupun S2 saya itu teknik, purely engineering. S3 saya di UI, sekitar 4 tahun lalu ya saya lulus. Posisi akademik saya lektor. Kalau yang pingin atau sudah jadi dosen mungkin tahu ya, lektor kepala, setelah itu baru profesor ya. Jadi perjalanan saya masih panjang lah. Saya sendiri hari-hari bekerja ya di salah satu perusahaan, background migas ya, background saya memang kuat di migas ya. Sudah ambil pensiun dini tahun 2017, tapi kembali bekerja. Umur saya belum 50, menjelang 50, tahun depan saya 50. Mungkin ada yang lebih tua dari saya ya, nggak tahu nih. Mungkin di antara 3 dosen yang hari ini ngajar, mungkin saya paling tua nih ya. Pak Dekan ataupun Bu Kaprodi sepertinya lebih muda dari saya. Oke, apa nih? Mau kenalan dulu atau mau langsung? Ini berapa nih? 106 ya? 106, tapi saya nggak tahu nih yang fully. Kebun Jeruk ada pasti ya? Kebun Jeruk. Ada. Citra Raya sama Kasih. ya? Kasih. Ketua kelas Citra Raya udah ada? Belum ada, Pak. Oh, belum ditunjuk ya, karena baru hari pertama ya. Biasanya selalu ada ketua kelas ya. Apa nih? Sebelum kita lanjut materi, kalau mau kenalan silakan. Tapi di sini kelas Citra Raya berapa orang dari 106?
Citra Raya ada sekitar 27-an mungkin, Pak. Oke. Kebun jeruk? Belum tahu juga, Pak. Belum tahu ya. Kayak 44 deh, Pak. Biasanya paling banyak kebun jeruk ya. Nggak tahu pastinya berapa, Pak. Mudah-mudahan. Berarti di kota pusat jadi banyak ya Pak. Yang belum mulai kelas offline itu Citra Raya, baru mulai semester ini ya kita mulai kelas offline. Kalau kebun jeruk sebagian sudah, Harapan Indah semester kemarin kita juga sudah, setidaknya saya ya, itu juga udah ngajar offline. Oke, kita lanjut. Buku-buku referensi ini nggak wajib ya, tapi setidaknya Bapak Ibu bisa tahu kita berdiskusi bukan diskusi warung kopi ya. Ini kelas akademik, harus ada rujukan, bisa rujukan yang sifatnya sangat akademik ya, atau rujukan yang sifatnya kompilasi gitu ya, case study gitu ya. Buku pertama itu Profesor Gudono. Ada yang familiar gak nih nama Gudono? Pesannya Pak Jokowi. Betul. Ini guru besar almarhum ya, guru besar UGM. Waktu saya ngambil S3 di UI dulu, salah satu rujukan saya buku beliau. Bukunya berbahasa Indonesia, mengertinya juga gampang, dan banyak menggunakan case di Indonesia. Jadi kita cukup banyak dapat inilah practical cases gitu. Buku kedua cukup populer, maksudnya ininya pendekatannya populer gitu ya, bukan sangat akademik. Buku ketiga juga recording in progress. Ada beberapa rujukan. Ini recording kok stop progress. Oke. Nanti pekan kedua akan ada presentasi ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan pilih secara acak untuk mempresentasikan apa yang dipresentasi, nanti kita bahas. Secara umum kita akan diskusi dan ada beberapa studi khusus. Tentu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada. Kalau misalnya nih ya, ini harus saya disclaimer ya, karena kita online. Kalau misalnya ada masalah jaringan ya, kan kita nggak pernah tahu ya, ada masalah di jaringan, saya akan segera join kembali ya. Saya akan gunakan tethering pakai jaringan handphone. Tapi saat ini saya masih pakai WiFi. Jadi kalau tiba-tiba putus, Bapak Ibu jangan bubar gitu ya. Wah, dosennya kabur nih, saya langsung matiin ya. Enggak ya. Mungkin ada masalah di jaringan. Kita tungguin kok, Pak. Oke, makasih. Kita lanjut. Ada 2 kali ketemu, pembahasannya sangat. Dari sekian kali saya isi matrikulasi, biasanya kita lebih banyak ngobrol gitu ya. Tugasnya juga sifatnya on the spot gitu ya. Kita tidak beri penilaian, tapi setidaknya biar Bapak Ibu sudah mulai gigi 2 lah ya, gigi 2, gigi 3, sehingga pada saat masuk perkuliahan itu sudah cukup ibarat oli gitu ya, mesin olinya sudah muter ke semua bagian, sudah terlubrikasi dengan baik, sehingga nggak ini lagi nih, nggak pelangap-pelongok gitu ya, karena kelamaan mungkin 5 tahun nggak pernah kuliah. Ketika kita mulai semester hari pertama gitu ya, Bapak Ibu bengong gitu ya. Kalau matrikulasi setidaknya sudah mulai aware lah, sudah terbiasa, membiasakan diri tepatnya menjadi mahasiswa. Atau kita mulai diskusi santai kenalan dulu deh, yang saya panggil Bu Fatimah. Saya Pak. Bu Fatimah kelas mana Bu? Kebon Jeruk? Saya kelas Kebon Jeruk Pak. Terakhir kuliah tahun berapa Bu? Saya dulu sebenarnya pernah S2 di UI Pak. Saya ngambil yang di FEB. Di 2014, hanya saja saya cuma bisa 2 tahun karena saya ada international assignment ke Shanghai 6 bulan. Jadi baru lanjut sekarang lagi Pak. Harusnya kalau 2015, jadi 2015 masih di kampus Bu?
2013-2014 Pak saya. Oke. Sip. Di FEB Depok, karena saya tinggal di Depok. Oke. Kalau 2015 mungkin sempat ketemu ya. Iya barangkali Pak. Kalau dulu S3 di UI, satu semester kita harus matrikulasi dulu di Iya betul. gitu ya. Apalagi saya, karena memang saya nggak pernah ngambil kelas MM. Jadi saya harus sit in di... Oke. Kerja di mana Pak? Saya kerja di Sanofi Aventis Pak, di Pulau Mas. Farmasi Saya ya, pharmaceutical company. Saya pegang Head of Treasury, Tax and Reporting. Oke, good. Ya Pak. Sip, makasih. Ya Pak. Pak Teddy, boleh Pak Teddy? Pak Teddy Manurung? Ya. Kelas mana Pak? Saya, maksudnya kampusnya Pak? Iya. Saya ngambil di Kebun Jeruk ya Pak. Kebun Jeruk juga ya, sebagian besar Kebun Jeruk ya. Iya. Bekerja di bidang apa Pak? Thank you Pak. Pertama saya rekan-rekan ya, tadi sebenarnya nggak ada formal introduction seperti ini ya, tadi ya langsung aja sepertinya. Karena banyak sepertinya ya. Saya Teddy Manurung. Saat ini saya bekerja di PT Smart Pak, Smart Tbk. Tepatnya Sinarmas Pak, tepatnya di downstreamnya ya Pak. Kan kita ada dua bisnis unit ini, satu upstream, satu lagi di downstream. Jadi kita refinery CPO-nya menghasilkan minyak goreng. Jadi teman-teman tolong inilah ya, beli Vilma kalau kalau mau beli minyak goreng Vilma, saya jamin higienis dan bersih lah. Bisa nanti di. Kalian promosi ya Pak. Ya, harganya bagus. Saat ini saya di posisi sebagai Head Utility dan National Head Utility dan Energy Management Pak. Oke. Saya cover kita punya 6 lokasi. Ya, day to day-nya sih memberikan yang namanya support production di setiap lokasi lah ya. Yang memberikan yang namanya advisory, kemudian juga membuat polisi. Dan juga ya yang berkaitan dengan troubleshooting kita akan advice. Oke, makasih Pak Teddy. Ya, makasih. Perkenalannya saya ambil satu nih yang lagi di pecel lele nih. Pak Oteiba. Enak banget kayaknya Pak makan pecel lele, Pak. Masih Pak. Silahkan. Kenalkan ya, saya Oteiba Pak dari kelas Kebun Jeruk. Wih, Kebun Jeruk semua ya? Oke. Ya. Kerja di mana? Ya, saat ini saya bekerja di Zulik Pharma, Pak. Oke, farmasi juga ya. Untuk posisi Head of Immunology and Oncology Division dan Business Development. Oke, S1-nya bidang apa, Pak? Saya S1 farmasi. Farmasi. Di mana? Di UI. Oke, good. Ya, terima kasih. Ya, ini kita mulai dengan perkenalan ya. Ada yang international assignment, ada yang perusahaan. Tadi barusan Pak Oteiba perusahaan lokal Pak atau MNC multinasional? Saya perusahaannya internasional Zuelik, tapi ada 30% saham lokalnya Anugerah Parmindo Lestari. Ya. Oke, makasih. Jadi Sinarmas ada ya beberapa kelas sebelumnya juga ada beberapa yang dari Sinarmas. Farmasi cukup banyak ya di Esa Unggul ya yang ambil S2 gitu. Oke, kita lanjut ya, kita mulai. Jadi mungkin ini aja ya, kita akan banyak kenalan gitu ya, karena konteks Bapak Ibu sebagai profesional, setidaknya kalau saya sebagai fasilitator, saya sangat meng-acknowledge gitu ya, karena Bapak Ibu sudah merasakan real life manajerial gitu ya, either Bapak Ibu sebagai leaders atau sebagai followers, it doesn't matter gitu ya, nggak pengaruh, tapi setidaknya dinamika organisasi Bapak Ibu tentu sudah merasakan gitu ya. Saya sendiri sebagai profesional ya, saya juga bekerja full, termasuk international assignment ya, banyak beberapa. Jadi memang Bapak Ibu mendapat kesempatan ketemu dan sebisa mungkin nanti akan ada kelas offline ya, sehingga interaksinya akan jauh lebih efektif. Gitu.
seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ya, saya mengquote beberapa kutipan para scholars gitu, bahwa menjadi terdidik, being educated, means to prefer the best, not only to the worst, but to the second best. Mungkin kedengarannya common ya, tapi saya pikir Bapak Ibu sudah aware ya, kalau kita berdiskusi, pada dasarnya kita sulit untuk mencapai solusi yang paling ideal gitu. Bapak Ibu dihadapkan pada kasus tertentu gitu ya. Kalau kita di dunia akademik barangkali kita bisa usulkan solusi yang paling ideal. Tapi kalau di dunia praktikal kan enggak ya. Ideal itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kita mengambil keputusan yang memenuhi semua objektif itu luar biasa sebenarnya. Biasanya kita mencari kompromi sehingga kita akan come up dengan the second best gitu. Jadi menjadi terdidik itu memang enggak ngotot bahwa yang terbaik atau tidak sama sekali, bukan ke sana ya. Tapi mana yang bisa kita lakukan dari keterbatasan kita yang ada gitu. Dan biasanya dinamika organisasi seperti itu ya. Ada yang ngotot harus mendapatkan yang terbaik, ada yang lebih fleksibel bahwa menurut saya dengan keterbatasan yang ada kita bisa kok mendapatkan the second best gitu ya. Jadi kira-kira perspektifnya seperti itu ya. Itu kutipan dari salah satu scholars gitu ya. Kemudian ini selalu saya sampaikan ya setiap matrikulasi, apa iya kita harus pergi sekolah gitu ya. Kenapa enggak Bapak Ibu baca buku aja gitu ya. Ngambil online kelas di Udemy misalnya ya, atau di Coursera, kan bisa ya. Dapat sertifikat, bisa pamer di LinkedIn gitu ya, bisa pamer di Facebook hanya dalam hitungan jam gitu ya. Kalau di sini kan Bapak Ibu harus menunggu 2 tahun gitu ya. Ujian, belum tentu lulus ujiannya. Gitu ya. Mau ambil ijazah, ternyata ditunggu publikasi. Publikasinya belum keluar-keluar sehingga nggak bisa ambil ijazah. Halo? Someone say something? Di layar saya kelihatan nggak? Aman Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya, oke ya. Terus ini ada kutipan dari Ibnu Sina ya, Avicen, kalau kita rujukan di barat gitu ya. Yang paling menarik itu poin kedua sebenarnya. Kenapa sih kita harus datang ke kelas? Kenapa itu tadi, kenapa enggak Bapak Ibu ikut online kelas, dapat sertifikat, pamer di medsos gitu ya. Jadi beberapa teori bilang kalau kita ikut di kelas ya, ada fasilitator yang bertugas setidaknya melakukan komparasi, benchmarking gitu ya. Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kompetisi gitu ya. Bapak Ibu akan bersaing dengan rekan-rekan. Bisa sehat, bisa tidak sehat, tapi tentu harapannya sehat gitu ya. Dan Bapak Ibu juga akan beremulasi. Kalau yang background-nya IT mungkin aware ya, emulator itu kan kita membuat tiruan gitu ya. Jadi Bapak Ibu tadinya di programnya Unix gitu ya, pakai emulator biar bisa dibuka di Windows misalnya, itu kan emulator ya. Jadi emulator itu kira-kira Bapak Ibu meniru rekan Bapak Ibu gitu ya, menduplikasi atau mereplikasi prestasi temannya gitu ya, kemudian sebisa mungkin exceeding gitu ya. Jadi bukan cuma kompetisi tapi beremulasi. Dan kalau kita di kelas seperti ini ya, tentu yang paling ideal adalah offline ya, kita ketemu langsung. Tapi kalau di online kelas seperti ini, setidaknya jauh lebih kompetitif daripada kalau Bapak Ibu ngambil kursus online yang bisa hadir kapan aja. Tapi kalau di kelas ini kan diskusi. Jadi kalau di kelas saya memang yang ada paling bawah nih ya, memang harus ada diskusi ya, ada debat. Apalagi ini kelas profesional gitu ya, Bapak Ibu semuanya bekerja. Jadi harus ada diskusi. Mana yang salah, mana yang benar, pada dasarnya tidak sehitam putih seperti di S1 ya. S2 itu apalagi manajemen ya, sangat kontekstual. Hari ini benar, belum tentu minggu depan benar gitu ya. Hari ini Jakarta pindah ke IKN, bisa jadi keputusan yang diambil hari ini
begitu kita lihat 5 tahun mendatang tiba-tiba menjadi salah gitu ya, karena konteksnya udah berbeda. Misalnya itu ya, itu contoh real bahwa di manajemen itu sangat kontekstual. Sekarang saya undang kembali untuk diskusi ya. Bisa tanya ya Pak? Silahkan. Ya Pak. Dengan Teddy lagi Pak. Tentang kompetisi ya. Kenapa kita harus berkompetisi? Kenapa kita nggak berkolaborasi gitu Pak? Oke, good Pak. Basis dari kolaborasi pada dasarnya kompetisi Pak. Kita tidak akan pernah berkolaborasi kalau menurut kita yang kita ajak berkolaborasi itu tidak compete dengan kita gitu. Compete itu mengandung ide bahwa setara gitu ya, kan nggak mungkin Arsenal berkolaborasi dengan Persatuan Sepak Bola Garut kan gitu Pak ya, karena kejauhan gitu ya. Arsenal mungkin akan berkolaborasi yang setidaknya setara. Jadi sebelum kita kolaborasi biasanya kita cari siapa nih yang level kompetisinya sama kita, liganya sama gitu ya. MU sekarang agak lumayan ya, sorry saya penggemar bola nih, meski saya nggak suka MU ya, tapi MU semakin hari semakin bagus. Saya Arsenal Pak. Kompetisi gitu ya, kenapa Pak? Saya Arsenal. Gitu ya, jadi kolaborasi itu ide yang sekarang di banyak kampus termasuk di Esa Unggul ya kita pakai, tapi satu hal memang pastikan rekan yang kita berkolaborasi itu memang in the same league gitu ya, di tahapan yang sama. Kalau enggak, either merekanya yang nggak mau karena merasa bukan level mereka ya, atau kitanya yang nggak mau karena merasa kita terlalu jauh. Contoh kolaborasi di kelas MM itu semester lalu saya ngajar join kelas dengan Meksiko, Universitas di Guadalajara. Jadi Esa Unggul mungkin udah aware ya, kita masuk Sintana, itu saya termasuk dosen-dosen awal yang bikin kelas bareng. Waktu itu kita mulai jam 6 pagi ya, karena di Meksiko kita beda hampir 12 jam gitu ya. Dan itu benar-benar kolaborasi, karena boleh dibilang Esa Unggul dengan Universitas di Guadalajara itu selevel. Kita diskusi banyak, kita kolaborate, waktu itu case-nya tentang inovasi. Jadi memang mulai tahun lalu ya, definisi kolaborasi di Esa Unggul malah kita sudah ekstra nasional gitu ya, kita sudah internasional kelas gitu. Dan feedback dari mahasiswa memang sangat menarik gitu ya. Sangat merasa ini, jadi semakin kompetitif kita berkolaborasi yang levelnya sama, akhirnya kita akan semakin kompetitif. Sekarang saya gantian nanya ke Bu Oki Lia Saputri. Halo Bu Oki. Halo Pak Edi. Bedanya diskusi sama debat apa Bu kira-kira? Ya, kalau sebelumnya terima kasih Pak Edi untuk pertanyaannya. Kalau menurut pendapat saya, kalau diskusi mungkin lebih ke bagaimana kita mendapatkan jalan tengah gitu, yang win-win solution gitu, untuk pihak yang berdiskusi gitu Pak. Jadi kita mencari satu tujuan yang sama gitu, gimana caranya gitu. Kalau debat, menurut pendapat saya lebih ke ada pro dan kontra gitu ya Pak ya. Gitu sih, bagaimana cara kita untuk mempertahankan pendapat kita gitu, tapi tentu saja dengan dasar-dasar gitu. Jadi kalau yang tadi sempat disampaikan sama Pak Yanu, pendapat itu jangan turun dari atas langit gitu, tapi memang harus ada dasar-dasarnya seperti itu. Good ya, makasih, tepat ya. Jadi kalau kelas MM gini kita udah nggak diskusi lagi ya, harapannya udah debat. Jadi Bapak Ibu udah punya standpoint gitu ya. Kalau cuma diskusi ya mungkin bukan di kelas. Tapi kalau debat kita akan fasilitasi, karena berarti Bapak Ibu sudah punya pendapat yang memang sudah ada standing positionnya, sudah ada referensinya. Sebenarnya ada satu lagi istilah dialog. Kalau dialog biasanya kita menekankan kepada kesamaannya dulu gitu. Kita cari yang sama, setelah itu baru kita pakat yang beda yang mana. Jadi diskusi, dialog, debat itu secara definisi itu beda-beda. Nanti di kelas knowledge management kita akan bahas tuh. Karena banyak sekali yang orang tidak siap sebenarnya ya untuk berdebat. Ya karena memang nggak punya data gitu ya. Atau nggak siap untuk dialog karena memang nggak siap
menerima perbedaan. Tapi kalau dialog itu kita harus clear. Anda dan saya punya beberapa perbedaan, ya kita dialog. Ibaratnya kalau bahasa kita sekarang mencari titik temu gitu ya. Oke, kita lanjut. Secara umum ya Bapak Ibu ya, organisasi itu bisa kita lihat secara mekanistik maupun secara organik. Gitu ya. Teori yang umum gitu ya tentang mekanistik itu memang teori yang menganggap manusia itu atau organisasi yang terdiri dari manusia itu hitam putih gitu ya. Mungkin paling gampang memahami mekanistik itu memang hitam putih. Si A memang kebiasaannya begitu, maka si B yang punya pendekatan berbeda harus mendekatinya dengan cara yang berbeda. Jadi benar-benar diametral gitu ya kalau mekanistik. Contoh yang paling sampai hari ini pun diadopsi adalah idenya birokrasi ya dari Karl Marx. Ini saya tidak membahas Karl Marx sebagai komunis atau sosialis ya, tapi idenya tentang birokrasi. Jadi sebenarnya yang namanya birokrasi ya hari-hari ini mungkin kita dengar ya pejabat DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Hari-hari ini saya juga belum setor LHKPN nih. Saya belum setor bukti pajak juga ya, dan harus birokrasi ya, kita nyetor pajak kan itu kan part of birokrasi. Bapak Ibu harus menempuh serangkaian administrasi yang tujuannya sebenarnya untuk penyederhanaan kompleksitas. Jadi ide awal dari birokrasi adalah Bapak Ibu harus ikut aturan. Kenapa ikut aturan? Karena kalau tidak ada aturan, maka akan chaos. Aturan itu diperlukan untuk penyederhanaan. Pada dasarnya itu birokrasi seperti itu ya Bapak Ibu. Dan Karl Marx itu salah satu yang awal-awal mengintroduce hal tersebut. Jadi memang harus ada kompleksitas. Kalau Bapak Ibu nggak kompleks, yang dihadapi nggak kompleks, ya jangan pakai birokrasi, karena buat apa gitu ya. Jadi administrasi negara, administrasi kepegawaian, itu hal yang sangat kompleks, sehingga perlu ada birokrasi. Ketika birokrasinya menjerat, justru membuat lebih kompleks, itu tentu harus diperbaiki gitu ya. Sorry Pak, kenapa ada coret-coret ya? Nggak tahu, saya juga bingung ini. Siapa yang coret-coret? Susilowati siapa ya? Kenapa? Mungkin untuk catatannya di luar dari itunya aja, Ibu, Bapak. Oh. Ya, jangan dicoret-coret di sini. Ya. Saya kurang tahu siapa yang coret-coret. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ini kalau yang Bapak Ibu backgroundnya teknik industri ya, mungkin aware tentang Bapak musuhnya para buruh lah kalau orang bilang ya, Frederick Taylor, Scientific Management, yang dulu kan penelitiannya sangat terkenal ya. Jadi orang yang bekerja di pabrik, bagaimana cara duduknya, bagaimana cara berdirinya itu dioptimalkan sehingga productivity rate-nya, production rate-nya semakin hari semakin membaik. Jadi dia teori yang ini ya, teorinya benar-benar masih mekanistik banget gitu ya. Dia bilang kalau kita atur nih bekerja, maka kita akan dapat organisasi yang sangat produktif. Ini mungkin Bapak Ibu tahu ya, Adam Smith bilang division of labor. Orang semakin ya, kalau Bapak Ibu ada yang floor bekerja di pabrik gitu ya, tahu persis ya, floor organization. Recording in progress. Membagi-bagi pekerjaan ke banyak divisi. Bahkan di organisasi modern pun kita harus membagi-bagi pekerjaan gitu ya. Ini sangat scientific. Background saya mechanical engineer. Saya harus pastikan division of labor di tim saya misalnya ya, waktu saya masih bekerja di salah satu perusahaan migas gitu ya, memang mengcover seluruh specialties, seluruh expertise yang ada gitu ya. Nah sekarang pandangan ketiga nih, kalau pandangan ketiga ini hari-hari ini saya lagi baca bukunya Misbehaving. Bukunya belum lama ini terbitnya nih, mungkin buku
ada versi bahasa Indonesianya udah ya. Misbehaving, terbentuknya ekonomi perilaku. Jadi buku ini cerita bahwa Homo economicus ya, kita ini manusia kan selalu bilang, selalu ingin mendapatkan untung dari segala hal, kira-kira gitu ya. Misalnya gini, Bapak Ibu dikasih konser, nonton konsernya Dewa 19 gitu ya, saya nggak tahu nih. Bapak Ibu nih generasinya Dewa 19 atau generasinya BTS, saya kurang tahu nih ya. Tapi anggaplah semua tahu Dewa 19 gitu ya. Bapak Ibu dapat tiket gratis nonton Dewa 19. Ya, ada 2 orang yang dapat. Yang satu merasa, wah ini tiket gratis nih. Dia pilih untuk nonton gitu ya. Yang satu lagi, dia orang backgroundnya orang ekonomi gitu ya. Dia tahu bahwa kalau dia jual tiket ini maka dia akan dapat katakanlah 1 juta gitu ya. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat ini ada 2 orang sama-sama mendapatkan tiket gratis. Yang satu memilih untuk menikmati tiket gratis gitu ya. Yang satu lagi pakai prinsip ekonomi bahwa dia lebih baik menjual tiket tadi dapat uang 1 juta gitu ya. Dari uang 1 jutanya itu mungkin dia akan beli CD rekaman yang konser barusan paling 100.000, dia kan tetap untung 900.000 gitu ya. Kalau menurut Bapak Ibu, mana yang benar, mana yang salah? Saya undang diskusi Bu Amanah Siregar. Kalau Ibu generasi Dewa 19 atau BTS nih Bu? Saya pertengahan ya Pak. Apa Pertengahan. Okay. Ibu pro yang mana? Yang nonton gratis atau yang benar-benar utility function, ada opportunity cost untuk dapat uang 1 juta, kenapa nggak diambil? Ibu pilih mana? Kalau saya mau cari untung ya Pak, kalau tujuannya itu untuk keuntungan ya pasti saya jual dulu Pak. Saya jual dulu, terus kan saya dapat uang lebih, saya coba nonton konser yang lain. Gitu. Jadi kata posisi di sini karena Anda sebagai penggemar Dewa 19 atau bukan? Berarti bukan gitu ya? Enggak, bukan. Tapi kalau misalnya saya ngefans sama Dewa 19 ya saya kejar Pak. Saya pakai tiketnya. Jadi tergantung kebutuhannya ya, tergantung pribadi orangnya mau yang mana gitu. Kesenangan menonton Dewa 19 kira-kira bisa diukur? Enggak bisa Pak. Bisa dihargai dengan 1 juta rupiah atau bisa dikorbankan demi mendapatkan itu tadi uang yang tiba-tiba kita dapat karena kita jual. Kalau itu nggak apa sebenarnya tergantung sih Pak. Kalau menurut saya sih bisa dikorbankan ya, karena itu bukan benar-benar bukan kebutuhan pokok gitu buat kita. Sip. Oke, jadi intinya sangat tergantung konteks gitu ya. Yang namanya utility function itu ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Jadi terima kasih Bu Siregar. Jadi kalau Bapak Ibu semua baca tentang ekonomi perilaku ya, kita akan pelajari bahwa manusia itu tidak melulu berpikir untung-untungan gitu ya. Maksudnya dikit-dikit, saya untung berapa nih, saya rugi berapa nih gitu ya. Dalam banyak hal kadang kita cenderung praktikal gitu ya. Kita tidak mengedepankan rasionalitas di keseharian kita gitu ya. Jadi ide besar dari teori ekonomi perilaku mengatakan demikian. Jadi yang tadinya mekanistik bahwa manusia itu selalu memaksimalkan fungsi ekonomi ya, bahwa lebih baik saya untung gitu ya. Toh rasa senang saya nonton Dewa 19 itu masih bisa saya tutupi dengan hal lain misalnya. Ternyata tidak juga gitu ya. Jadi dari mekanistik ini ada beberapa teori yang biasa kita sebut teori organik. Gitu. Organik itu sifatnya dia lebih cair, lebih kontekstual. Ya. Dan salah satu pendukungnya atau yang pencetus itu Herbert Simon. Jadi dulu waktu studi doktoral sampai sekarang ya bahkan beberapa penelitian saya masih pakai ini konsepnya rationality. Kalau bahasa Indonesianya itu rasionalitas terbatas. Bahwa kita itu
nggak seperti dugaan kita bahwa kita sangat rasional, belum tentu. Boro-boro rasional gitu ya. Optimal aja belum tentu, maksimal apalagi gitu. Biasanya kita tuh ya, Bapak Ibu saya pikir di perusahaan sudah sangat paham ya, sudah sangat mafhum bahwa pada dasarnya kita memang satisfying. Satisfying itu kita cukup puas dengan apa yang kita dapat gitu ya. Lebih baik lagi kalau misalnya kita punya kesempatan untuk memperbaiki keputusan kita hari ini, katakanlah yang penting decision sudah diambil, nanti kita revisit katakanlah bulan depan untuk kita kemudian perbaiki. Kadang dalam perusahaan itu mustahil ya kita mendapatkan atau menunggu keputusan yang benar-benar maksimal gitu ya, karena keputusan harus segera diambil gitu ya, resources tidak bisa menunggu. Kemudian yang kedua ini dari Mary Jo Hatch tahun 93. Di sini malah boundary-nya sudah diperluas melalui aspek budaya gitu. Waktu kita diskusi dengan kelas Meksiko ya, Universidad de Guadalajara, kita banyak diskusi gitu ya. Kita sama Meksiko sama-sama negara berkembang gitu ya. Tapi mereka negara kontinen ya, kita tahu ya Bapak Ibu kalau pernah atau sering tugas ke Amerika tahu persis gitu ya, bahwa kalau kita San Diego ke bawah gitu ya, sebelum lama ke sana gitu ya, kita udah perbatasan Meksiko. Nyebrang sedikit, kita udah beda negara dan situasinya udah beda banget gitu ya. Cuma dipisahkan oleh sebatas garis gitu ya. Itu kalau di sisi selatan. Di sisi utara gitu ya, antara Vancouver sama Seattle ya, bukan Seattle mah di Bandung. Di Seattle, Vancouver sama Seattle aja satu Kanada satu Amerika, situasinya udah beda gitu ya. Jadi ada yang namanya budaya. Jadi kalau di yang kedua nih, dan ini kita benar-benar kelas kolaborasi dengan Meksiko, Bapak Ibu akan dapat tuh organisasi budaya itu memang organisasi itu sangat dipengaruhi oleh budaya kepulauan seperti kita gitu ya. Budaya akan berbeda tentu dengan budaya kontinen dari sisi kebiasaan gitu ya. Dari sisi belief, kepercayaan kita satu sama lain. Dulu waktu saya ngambil doktoral gitu ya, dosen saya Pak Renald Kasali. Pasti Bapak Ibu tahu ya, beliau yang bilang orang pintar ngapain Bu, Bapak Ibu? Nah, menurut Renald Kasali, orang pintar itu harusnya ngapain? Ada yang tahu nggak? Minum tolak angin. Ini masih pada dengerin nggak sih ini? Dengar Pak. Masih dengar Pak. Masih Pak, masih. Dengar Pak, masih dengar Pak. Benjo Pak. Tapi nggak keinget sampai ke tolak angin sih Pak. Oke. Jadi dulu saya dikasih itu sama Pak Renald ya, Profesor Renald, disuruh baca buku tentang trust. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau S3 gitu ya, dan dapat dosen Renald, kita tuh dikasih waktu 1 minggu untuk mensummary 3 buku. Buku yang satu bukunya 500 lembar. Gitu. Dulu saya harus presentasi di tempat beliau di perusahaan ya, di daerah Jakarta Timur sana lah gitu. Jadi ada satu buku judulnya Trust. Buku itu cerita tentang negara-negara yang level trust-nya itu kecil, sama negara-negara yang level trust-nya besar. Yang level trust-nya kecil itu siapa? Italia ya, makanya di sana tuh banyak mafia. Ini penelitian ya, saya bukan bicara pendapat saya pribadi gitu ya. Jadi penelitian itu bilang kalau Italia itu negara dengan tingkat kepercayaan komunalnya itu kecil. Jadi mereka tuh lebih percaya ke family. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu mafia ya, itu kan levelnya dia keluarga melawan keluarga yang lain. Ya. Karena mereka sangat kuat di family bond gitu ya, tapi mereka percaya sama family yang lain. Jadi penelitian itu mengatakan demikian ya gitu. Negara yang trustnya kuat, salah satunya Jepang kalau nggak salah gitu ya.
Jepang itu orang percaya bahwa orang lain akan melakukan seperti seharusnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu sering tugas di Jepang ya itu kan dari dulu ya. Belum zaman COVID pun mereka yang batuk itu pasti udah pakai masker ya Bapak Ibu ya. Jadi masyarakat di sana sudah sangat keras bahwa semua orang yang sakit tanpa disuruh pun mereka pakai masker. Jadi menghormatinya tuh memang luar biasa gitu ya. Antrian segala macam gitu. Jadi teori budaya yang mempengaruhi perilaku kita ya, baik di level organisasi maupun di level negara itu sangat valid. Ya. Sekarang saya mau lanjut, atau saya mau ajak diskusi dulu deh. Sorry ya, kalau di kelas saya itu pasti begini nih Bapak Ibu. Saya pilih 1-2 orang, kalau nggak gitu ntar buat ketiduran sih. Saya pilih Bu Bunga, kayaknya lagi di jalan ini ya Bu Bunga. Halo Pak, selamat siang. Apakah Anda sedang driving? Enggak Pak, lagi mobilnya diparkir. Oke, waduh, hati-hati Bu. Oke. Maaf ya Pak, soalnya lagi ada acara tapi saya di mobil Pak. Oke, Anda kerja di bidang apa? Saya di bidang logistik Pak, di Kompas Gramedia Express. Anda tentu pernah mengambil keputusan gitu ya? Iya Pak, betul. Pernah nggak Anda nggak puas dengan keputusan yang Anda ambil, tapi Anda harus ambil keputusan? Pernah Pak. Misalnya dalam project saat ini kan saya lagi handle project bersama manajer saya Pak. Project itu kalau boleh saya sebutkan project pengiriman buku universitas terbuka ke mahasiswa. Okay. Jadi projectnya ini kan dari mulai first mile sampai last mile ya Pak. Jadi warehousingnya kita dari sisi penyimpanannya, terus cetak buku dari Gramedia langsung. Tapi saya kebetulan di logistiknya. Jadi packing bukunya lalu kirim buku ke mahasiswa langsung. Nah, jadi banyak mahasiswa Pak yang ngirim ngasih alamat mereka itu salah, nggak sesuai dengan alamat yang seharusnya. Tapi kan dari sisi bisnis itu sudah deal bahwa harga itu sesuai dengan data yang diisi oleh mahasiswa. Sedangkan pada perjalanannya banyak mahasiswa yang tiba-tiba di tengah jalan pas ditelepon oleh kurir ternyata alamatnya berbeda. Berbedanya bisa berbeda kota jauh Pak. Nah jadi dari situ saya agak harus mengambil keputusan bahwa untuk penagihan itu hanya 1 kali. Tapi dari sisi pemikiran saya harusnya kan 2 kali ya Pak kalau dari sisi bisnis, karena kesalahan itu ada di mahasiswa bukan di kantor saya gitu Pak. Jadi tapi saya mengikuti arahan manajer saya bahwa kita untuk saat ini menagihkannya tetap 1 kali karena melihat proyeksi bisnis ke depannya gitu Pak. Seperti itu. Ya, makasih. Berarti itu belum tentu keputusan yang maksimal kan ya? Iya, betul. Keputusan harus diambil. Kenapa keputusan harus diambil? Dibatasi oleh apa? Memangnya harus ada deadline gitu ya? Jadi harus ambil keputusan. Oh iya Pak, karena kan gini, kita kan ada lead time yang sudah disepakati. Misalnya dari Jakarta ke Bandung lead time-nya adalah 2 hari. Tapi kalau kita nggak ngambil keputusan langsung untuk pengiriman barang tersebut kan jadinya kita dari sisi SLA kita nggak tercapai, jadi kita harus denda. Jadi kita akan kena denda Pak dari universitas terbuka seperti itu. Mohon maaf sebelumnya Pak saya sebut merek. Nggak masalah, nggak masalah. Saya juga nyebut tolak angin tuh tadi. Biar mancur. Terima kasih. Masalah di sini kita mah bukan anti merek gitu ya. Biasa aja. Terima kasih. Jadi menarik ya, bahwa begitu Bapak Ibu harus ambil keputusan, beberapa kompromi harus dilakukan. Tapi balik lagi tuh di depan, to the second best. Apa yang menurut kita terbaik di situasi ini? Ada yang bocor tuh. Oke. Saya lanjut dengan ini ya sering sekali saya pakai di banyak diskusi gitu ya. Kenapa kita tidak bisa selalu, why we can always have a good decision? Kenapa kita tidak bisa selalu mendapatkan yang bocor? Ada banyak sekali yang saya harus lihat bocor.
Saya bukan host ya, jadi saya host bukan, host deh. Oke. Jadi ini ya Bapak Ibu bisa lihat ya, seperti tadi Bu Bunga ya. Kalau Bu Bunga time constraint, tapi juga dihadapi oleh informasi yang nggak sempurna gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, ini kita lihat, ini namanya model manajemen Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau yang S1-nya mungkin bukan manajemen gitu ya, bukan di ilmu sosial, mungkin harus mulai terbiasa bahwa nanti di tesis, kalau ambil tesis ya, bukan yang business plan, akan berhadapan dengan model-model teori seperti ini gitu ya, bagaimana kita membuat pemodelan dari fenomena. Kalau ini model tentang bounded rationality atau rasional terbatas. Aci, Coca-Colanya itu jadi Bapak Ibu aja. ya, kalau menerima Coca-Cola yang jeruk keluarin aja kan udah dingin. Dari kiri atau Coca-Cola dari jeruk kan udah dingin tuh keluarin aja. Ini seperti kita baca Quran ya, kita baca dari kanan. Dari kanan, kita bacanya mundur. Gitu. Jadi cara bacanya ya, kalau Bapak Ibu nanti ketemu model-model penelitian, ingat, bacanya dari kanan, bukan dari atas. Kalau dari atas mah tulisan Jepang ya. Ini bacanya dari kanan. Cara bacanya gini Bapak Ibu. Kita ingin mendapatkan decision yang suboptimal. Jadi decision yang dekat-dekat optimal tapi sedikit di bawah optimal lah gitu ya. Caranya bagaimana? Kita satisfying, kita cukup puas dengan decision tersebut. Kenapa kita bisa begitu? Ya karena kita sadar bahwa kita punya rasionalitas terbatas. Dari sini kita makin mundur lagi. Kenapa ada rasionalitas terbatas? Karena setidaknya ya, in minimum ya, bisa lebih ya, tapi setidaknya dalam bentuk pemodelan kita hanya membahas 3 poin. Yang pertama adalah cognitive limitation. Jadi masalahnya itu sangat kompleks. Bapak Ibu nggak mungkin memecahkan masalah karena masalahnya sangat kompleks. Jadi Bapak Ibu harus menyederhanakan masalah. Karena keterbatasan kita memahami masalah, akhirnya kita oke lah, yang penting kita ambil keputusan tertentu. Misalnya kasusnya Kanjuruhan gitu ya, kita tahu ya, itu sangat kompleks gitu ya dari sisi interaksi sosial gitu ya. Kenapa para polisi gitu ya harus menembakkan gas air mata, itu tidak sesimpel kelihatannya gitu ya. Mereka tentu bukan hanya menerima instruksi ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang sampai sekarang juga sulit untuk dipahami. Jadi dalam banyak hal, karena masalahnya kompleks, kita harus simplify, tapi keputusan harus diambil, gitu ya. Jadi yang pertama adalah paling kiri ya, cognitive limitation. Kita sendiri itu nggak mampu memahami masalah, kita sederhanakan. Yang kedua adalah informasinya juga salah, seperti contohnya Bu Bunga tadi ya. Kita mau buru-buru, kita mau kerja, informasinya salah gitu ya. Keputusannya apa? Ya udahlah, yang penting kita kirim dulu deh. Mungkin dari 100 yang kita kirim, 5 yang salah masih oke lah, 95% gitu ya. Tapi kalau dari 100 yang kita kirim, 80 salah, ya mungkin kita belum berani ngambil keputusan untuk tetap ngirim ya, kalau katakanlah yang salah itu sampai 80% gitu. Dan faktor ketiga biasanya memang deadline, gitu ya, deadline constraint. Jadi Bapak Ibu, model yang Bapak Ibu lihat di layar, ini yang sebenarnya di dunia manajemen ini sering banget terjadi. Bapak Ibu, katakanlah gini ya, kayak tempat saya lah. Tempat kami sering melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan besar gitu. Mungkin pada saat kita melakukan keputusan 10 tahun yang lalu, semuanya benar gitu ya. Sehingga saat itu diputuskan, oke, we take over the company gitu ya. Tapi sekarang di 10 tahun kemudian kok kita ngerasa kayaknya dulu ada yang salah gitu ya. Kok yang dulu nggak memperhitungkan faktor-faktor tertentu misalnya gitu ya. Katakanlah ketidakstabilan ekonomi, faktor-faktor menurunnya kemampuan sumber daya di perusahaan tersebut gitu ya. Tetapi kan kita tentu tidak bisa salahkan mereka gitu ya. Bisa jadi pada saat itu mereka nggak punya cukup waktu untuk melakukan penelitian gitu ya. Padahal semua hal kan harus ada deadline-nya gitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita Pak, boleh ditambahkan Pak? Ya silakan Pak Dwi ya. Kita diskusi ya Pak.
Silakan. Tadi kan ada studi kasus yang terkait masalah keputusan ya. Akhirnya kan yang tadi ada kasus tadi yang Ibu Bunga tadi kan, akhirnya keputusannya kurang tepat. Nah, apa kaitannya dengan manajemen risiko, Pak? Sebelum memutuskan kan ada istilah itu, apakah nggak diperdayakan dalam organisasi itu manajemen risiko? Apa sih kalau nanti keputusan seperti A, ambil A atau B, C itu kan pasti ada manajemen risiko. Nah, kalau manajemen risiko tersebut kita petakan, kita mappingkan plus positif dan negatif, tentunya kan kita akan memberikan keputusan itu kan tepat sasaran. Itu Pak, tambahnya seperti itu Pak, lu nggak salah. Makasih Pak. Betul Pak. Ya. Betul Pak. Jadi risk management itu salah satu ilmu yang didasari oleh framework yang di layar ya, keterbatasan. Jadi saya sendiri CRP ya, saya sendiri Certified Risk Professional. Jadi saya cukup belajar tentang risk management. Jadi memang yang namanya risk itu sesuatu yang berpotensi, belum tentu terjadi ya, berpotensi secara umum negatif ke kita. Gitu. Sehingga kita harus melakukan pengukuran. Tapi seperti kita tahu ya, tidak semua risiko bisa kita hitung secara kuantitatif. Sekalipun kita kuantitatif, biasanya tetap pendekatan probabilitasnya ya, pendekatan apakah sering terjadi, likelihood-nya bagaimana, itu pun juga kira-kira juga gitu ya. Jadi, yang namanya risk management memang diharapkan mengurangi kesalahan dari pengambilan keputusan. Tapi tetap, pada saat kita mengukur risk tersebut, kita pun melakukan penyederhanaan. Informasi harus kita kategorisasi gitu ya. Seperti Bapak Ibu misalnya gini, sering terjadi itu sekali apa 2 kali? 3 kali apa 5 kali? Itu pun bisa beda-beda gitu ya setiap orang. Jadi bahkan dari ilmu manajemen risiko pun mereka melakukan bounded rasionalitas juga. Mereka melakukan simplifikasi. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, risk management memang digunakan untuk memitigasi ketika terjadi potensi, gitu ya. Tetapi tetap karena ada keterbatasan data, kita tetap melakukan simplifikasi. Dan di dunia manajemen, risk management memang sudah dilakukan untuk mengurangi kesalahan decision making. Betul Pak, yang Bapak sampaikan sangat tepat. Kita sudah gunakan teori risk management. Kalau Bapak Ibu nanti ngambil kelas business plan ya, bab 9 Bapak Ibu diminta mengukur risk. Di bab 9 dari mata kuliah manajemen pemodelan dan perencanaan bisnis, Bapak Ibu akan melakukan risk management. Tujuannya itu tadi, untuk meminimalisir kesalahan atau meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang diambil. Tapi don't get me wrong, apakah dengan adanya risk management kita menjadi rasionalitas? Apakah kita menjadi rasional? Tidak. Karena apa? Karena tetap saja ada keterbatasan, gitu ya. Kita di kampus di Esa Unggul Pak, kita sangat aware sehingga bahkan kita introduce Pak risk management di perkuliahannya. Makasih Pak Dwi tadi. Sama-sama Pak. Saya ingin ajak diskusi lagi. Izin menambahkan Pak. Bu Fatimah ya, silahkan. Ya Pak. Mungkin terkait yang bounded rationality sama the other project yang harus dibutuhkan mungkin dalam pengambilan keputusan ini juga terkait data akurasi Pak. Betul. Untuk menghindari kesalahan yang tadi di perusahaannya Bu Bunga barangkali ya. Untuk itu data akurasi, validasi datanya juga harus benar sehingga tidak bagi company melihat ini suatu loss karena bisa jadi si perusahaan transportasinya itu mengecharge lebih karena kita mengeluarkan datanya yang tidak akurat, tidak tervalidasi dengan baik kalau menurut saya. Oke, ya betul. Tapi kan ada time constraint ya, ada deadline gitu ya. Kalau nggak ada deadline, mungkin Indonesia udah lolos Piala Dunia dari zaman dulu gitu ya. Tapi karena kualifikasi dibatasi gitu ya, dan kita bertanding melawan musuh cuma dikasih kesempatan sekali, maka akhirnya kita nggak pernah lolos. Coba Indonesia melawan
kualifikasi Piala Dunia dilakukan selama 10 tahun gitu. Bisa jadi kita lolos, tapi kan selalu ada deadline. Jadi betul Bu yang Ibu sampaikan Bu Fatima, tapi konteksnya memang akurasi pun tetap dibatasi oleh deadline. Memang ide besar dari akurasi itu untuk memperkecil kesalahan. Tapi dalam dunia nyata ya, kita memang dihadapkan dalam time constraint. Sekarang cukup menarik ya. Saya lumayan baca gitu ya. Sekarang saya juga lagi baca buku judulnya Kecerdasan Matematik. Itu mungkin buku baru ya, karena yang nulis juga cerita buku itu ditulis saat masa COVID. Bapak Ibu ingat nggak waktu ada pertandingan catur antara komputer melawan Garry Kasparov ya kalau nggak salah. Saya nggak tahu ini ada yang kenal sama Garry Kasparov nggak nih? Pecatur bukan? Iya, pecatur. Jadi buku itu cerita. Kira-kira kita nih ya sebagai manusia, saya tertarik ya karena terima kasih Bu Fatimah tadi meres tentang akurasi gitu ya. Sekarang ini ya, kita kan manusianya. Bapak Ibu pesimis nggak begitu tahu seorang Grandmaster Internasional ya bisa kalah melawan komputer pada saat pertandingan catur? Kita sebagai manusia takut nggak? Suatu saat hidup kita akan di-overtake oleh komputer. Pak Sudirman, mungkin saya minta pendapat dari Pak Sudirman. Silakan Pak Sudirman. Kalau menurut Bapak itu nightmare ya, bahwa manusia itu udah kalah oleh komputer saat melawan catur. Silakan. Sebenarnya plus minus ya. Ada satu hal yang mungkin itu membuat kekhawatiran terkait dengan mungkin suatu saat di semua proses jadi. Bapak mah suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ya. Apa saya aja yang dengar ya? Yang lain gimana? Break ya suaranya. Pak, putus. Halo? Ya, putus Pak. Silahkan Pak, mungkin matiin video kali ya. Oke. Sebenarnya untuk terkait dengan itu sebenarnya plus minus ya Pak. Nggak bisa kita pastikan menjadi ancaman, tapi bisa juga menjadi membuat yang pertama memang akan menjadi ancaman untuk yang semua proses akan dilakukan oleh robotik gitu ataupun teknologi. Nah, bisa menjadi sebagai manusia juga kita menjadi mungkin akan lebih enak, lebih mudah secara kehidupan. Semua tinggal pesan dan sebagainya itu dikerjakan oleh robotik. Nah, misalkan dikalahkan oleh komputer seperti itu, padahal yang buat sebenarnya kan manusia juga. Jadi Grand International sendiri juga bisa kalah, namun menurut saya sih tidak semuanya bisa tidak selalu setiap saat akan menjadi sebuah pemenang. Itulah tadi kembali ke kompetisi tadi Pak, gitu. Ya, makasih Pak. Ya, betul, makasih masukannya ya. Jadi memang kalau buku itu cerita bahwa mungkin awalnya kita cukup gentar kali ya. Wah, bisa-bisa kita akan kalah semua nih di banyak hal oleh komputer gitu ya. Tapi ternyata pendalamannya bahwa yang namanya catur itu disebut sistem tertutup, ya. Catur itu punya pola, catur itu punya aturan-aturan yang sekalipun permutasinya bisa billion ya, karena kan kita nggak pernah tahu ya siapa melakukan apa gitu ya, kemungkinan sangat banyak sekali. Tapi tetap dia punya pola, bisa diukur, dan ketika punya pola dan bisa diukur, komputer bisa menang, karena komputer bisa mengambil keputusan dari sekian banyak kemungkinan gitu ya. Tapi kan hidup ini tidak seperti permainan catur gitu ya. Banyak sekali dunia ini yang polanya tuh nggak ketahuan gitu ya. Bapak Ibu kerja di satu perusahaan gitu ya,
Bahkan di beberapa divisi aja lingkungan atau cara kerjanya aja bisa beda gitu ya. Lingkungan HC, Human Capital, mungkin suasana kerjanya itu beda sama lingkungan di production gitu ya. Ya karena itu tadi, ketika kita berinteraksi sosial, polanya itu sulit untuk dilihat. Jadi bukan berarti hidup itu sesederhana permainan catur gitu ya. Dalam banyak hal keputusan tidak bisa disimplifikasi dengan algoritma tertutup. Kira-kira seperti itu ya. Misalnya tadi Bunga ya cerita tentang logistik. Misalnya dibuat itu tuh keputusan-keputusan tertentu. Kalau alamat yang salah ada sekian persen, maka perusahaan akan rugi sekian persen. Bisa aja kan diukur gitu ya. Tapi manajer kan bisa ambil keputusan lain. Dia bilang oke lah kita korbankan ini karena kita ingin mengejar yang lain. Karena kita nggak mau reputasi kita rusak gitu ya. Karena kita membahas uang receh gitu ya. Untuk kontrak yang sebenarnya buat perusahaan logistik itu kecil barangkali ya, saya asumsi aja gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang Bapak Ibu tidak bisa simplify dalam bentuk algoritma yang tadi ya, yang memaksimalkan fungsi ekonomi, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekalipun ada data yang akurat, tetapi pada dasarnya keputusan bisa jadi konteksnya berbeda. Gitu ya, karena itu tadi. Hubungan relasi dunia manajerial di perusahaan, dinamika organisasi itu bukan sistem tertutup. Gitu ya. Permainan catur itu sistem tertutup. Sehingga ada peluang komputer bisa mengalahkan manusia dan sudah terbukti. Ya. Jadi take away dari buku tadi ya, kecerdasan matematis adalah kita tidak boleh takut bahwa komputer atau robot akan menggantikan kita, karena kita punya kemampuan nalar, abstraksi yang beyond pola ya. Kita punya kemampuan untuk memahami sesuatu yang nggak ada polanya gitu. Dan semua kita dapat gift ya, kita dapat bakat untuk belajar seperti itu. Ya, kita lanjut. Ini ada satu video ya, cerita tentang organisasi. Videonya 4 menit, Pak putar ya Bapak Ibu ya. Saya stop share dulu. Ya silahkan. Soal kecerdasan buatan biasanya nambahin ada buku juga membuat terlalu kecil suaranya ya Pak? Iya, suaranya kecil banget. Kecil ya? Terlalu kecil apa ya Pak suaranya? Iya betul. Kalau mau matiin videonya Pak. Kadang bandwidth-nya kepakai. Videonya sih udah saya mati. Oh udah mati. Lanjut aja nggak apa-apa. Oke, sip. Oke. Ini ada satu video ya tentang organisasi. Kita simak ya 4 menit ini. Sekejap. Ini nggak dari awal. Bentar. Saya share screen dulu. Ini sih baru ganti laptop nih, jadi kadang-kadang bingung nih, laptop lama saya rusak. Bentar ya. Zoom, share screen. In our new course on the nature of organizations. And I want to kick off by answering the question, what is an organization? An organization is a grouping of people, assets, material, or knowledge that are coordinated to meet a set of objectives or to serve a purpose. Effectively, organizations serve a need. The need to control something that is bigger and more complex than any one individual or a small informal group of individuals can hold in their heads. To do this, organizations bring a range of people and resources together, and they use them to carry out a range of interconnected, interrelated activities. In doing so,
there is a tendency for organizations to become bureaucratic and hierarchical, and that may just be the price that we have to pay, but we'll look at that more in a later video. I think the most incisive comment and descriptor comes from the author Richard Pascal. He said that organizations are, in the last analysis, interactions among people. This view of an organization as a network of relationships nicely straddles the two views that people have about what an organization is. On the one hand, we have the metaphor of an organization as a structure. In Pascal's description, it is a network. And on the other hand, we have the metaphor of an organization as a set of processes, the interactions in Pascal's description. We'll look in more detail at these two approaches to understanding organizations as either a set of processes or as a structure in videos that will follow soon. But the last thing I want to say here is that organizations can either be temporary or permanent. But the one thing they cannot be is static. They must evolve to meet changing needs, to exploit new opportunities, or to counter emerging threats. There are many, many examples of permanent organizations. There are corporations and companies, partnerships, governments and government departments, local governments, hospitals, schools, universities, emergency services like the police or the fire service. There are military units, clubs, societies and associations. There are probably fewer types of temporary organizations, even though the absolute number of them in existence at any one time is probably vastly superior. We have teams and projects and expeditions and crews and committees. But one thing is certain about organizations. Organizations may be able to function perfectly well without managers. But managers cannot function without an organization within which to serve. Why do I say this? Because it is the job of a group of managers to make an organization work effectively. Ya, Bapak Ibu tadi sudah lihat sekilas videonya ya, nggak saya putar full. Kita balik ke materi. Jadi kalau Bapak Ibu tadi dengar ya, pertama organisasi bisa kita lihat sebagai struktur. Itu mirip-mirip dari definisi yang di depan ya, yang mekanistik. Atau organisasi kita lihat sebagai proses. Itu mirip-mirip, nggak persis ya, tapi idenya itu dekat dengan memahami organisasi dari sisi organik gitu ya. Jadi cair, ada hubungan emosional di situ ya. Itu pendekatan yang bisa kita pahami. Dan dalam teori manajemen, Bapak Ibu silahkan melakukan dua pendekatan tersebut gitu ya. Mau disoroti melalui kacamata mekanistik silahkan, mau dari kacamata organik silahkan, tergantung kompleksitasnya ya, tergantung dari propose penelitiannya. Itu take away yang penting dari video barusan. Take away berikutnya cerita tentang apa yang di layarnya ya. Organisasi ada orang, aset, material, semua pengetahuan. Di kurikulum Esa Unggul ya, kita belajar tentang manajemen pengetahuan. Kebetulan saya sendiri mengajar ya, meski belum tentu di kelas Bapak Ibu ya. Tapi manajemen inovasi dan pengetahuan adalah part dari kurikulum di Esa Unggul ya. Sebagai subset dari dinamika organisasi gitu ya. Dan yang paling clear dari yang ada di layar adalah organisasi itu punya tujuan. Tujuannya itu
bisa berbeda ketika berbeda pada saat yang berbeda pula gitu ya. Katakanlah yang Bunga sampaikan tadi gitu ya. Ketika yang dihadapi kliennya adalah katakanlah mahasiswa ya, bisa jadi set of objektifnya itu berbeda daripada ketika yang dihadapinya adalah perusahaan komersial. Kalau perusahaan komersial mungkin pendekatan yang sangat ekonomi gitu ya, sangat hitung-hitungan akan dilakukan. Tapi ketika pendekatannya adalah ke organisasi kampus, maka keputusannya pun berbeda. Kenapa? Dan ini yang menjadi fokus di perkuliahan. Jadi kalau Bapak Ibu simplify ya selama 2 tahun nanti kuliah, pada dasarnya kita nggak jauh-jauh membahas yang 2 hal tadi yang Pak siapa ya Pak Syagian tadi ya yang sempat bilang. Ada opportunity, ada threat. Kadang kita ngambil keputusan tertentu, kata kita ngelihat opportunity-nya itu di jangka panjang itu ada gitu ya. Seperti tadi manajernya Bu Bunga ya. Kan oke lah kita sacrifice keuntungan sekarang karena kita ngelihat opportunity gitu ya. Yang kedua karena ada threat. Jadi Bapak Ibu nggak tahu gitu dari urusan melihat kesempatan dan memperkecil ancaman. Risk management, bounded rationality pada dasarnya cuma 2 itu aja. Memperkecil peluang threat atau memperbesar peluang opportunity ya yang positif. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini tentu dalam 2 kali ketemu kita tidak akan membahas luar biasa detail ya. Tapi di sini Bapak Ibu terutama yang memang background-nya bukan sosial ya. Saya sendiri pernah di posisi demikian ya. Background saya sangat engineering gitu ya, sangat IPA, berhadapan kuliah di akademik sosial. Memang perlu waktu ya. Bahkan saya lihat yang background-nya sosial pun kadang-kadang mengalami kesulitan gitu ya di kelas magister manajemen. Karena menyangka bahwa kita benar-benar very textbook gitu ya. Padahal enggak, di kelas magister manajemen ini kita memang belajar ilmu sosial yang lebih abstrak gitu ya daripada ilmu alam ya. Nanti kita akan ada beberapa diskusi, tapi saya akan lanjutkan kemudian ya. Ada satu video lagi ya tentang 7-Eleven, tapi nanti kita skip. Setidaknya buat hari ini kita mungkin belum bahas ya. Sekarang tentang birokrasi, advokasi, sama kewirausahaan. Sebelum saya lanjut dengan pembahasan ini ya, saya mau ajak diskusi dulu deh. Bu Putri Irma Novel. Iya Pak, selamat siang Pak. Anda bekerja di bidang apa? Saya bekerja di bidang jasa event organizer, Pak. Oke. S1 Anda IPA apa IPS? Saya S1-nya manajemen perhotelan, Pak. Oke, sosial ya, ilmu sosial ya. Sosial. Anda pernah nggak menghadapi masalah birokrasi yang menurut Anda nggak tepat? Harusnya tidak serumit yang dikenakan gitu ya, birokrasinya malah menjerat. Anda pernah nggak? Dalam pekerjaan apa dalam anything? Seperti dengan klien mungkin Pak maksudnya? Silakan. Mungkin itu kalau yang agak rumit permasalahan misalnya itu dalam pembuatan penawaran, terus ketika saya itu misalnya nih Pak mulai dari ini aja Pak untuk penawaran kepada klien, terus eventnya berlangsung, setelah itu pembayaran, sedangkan kita misalnya ada punya kontrak yang mana pembayaran itu harus dilakukan selama 14 sampai 30 hari. Nah, oke, stop dulu, stop ya. 14 sampai 30 hari. Itu prosedur ya, bukan? Prosedurnya Pak, prosedur di kontrak. Kenapa harus ada prosedur? Karena memang kita juga menyesuaikan dengan sistem yang ada di klien tersebut Pak.
Misalnya dari katakanlah klien gitu ya, tersebut. katakanlah gitu, tidak bisa 30 hari, mendadak ada masalah di bank, akhirnya jadi 31 hari. Anda akan udah nggak boleh nih, udah lewat 30 hari. Ya, misalnya lewat dari 30 hari itu, Pak. Sedangkan di kontrak sudah kita jelaskan kalau lewat dari 30 hari itu akan ada kena cas per minggunya 0,5%, misalnya begitu. Nah, Selalu terkadang diterapkan nggak? Selalu diterapkan nggak? terkadang ada yang diterapkan, tapi ada yang setelah kita terapkan pun, kalau misalnya kliennya itu menurut kita ada efek yang lebih baik untuk kedepannya, misalnya eventnya bakal banyak gitu, Pak. Kliennya itu pengalaman sebelumnya pembayarannya agak telat, tapi jumlah eventnya itu berulang-ulang ke kita gitu. Ada yang kalau yang seperti itu nggak kita kenakan denda kalau misalnya lewat-lewat sedikit dari batas waktu pembayarannya itu, Pak. Nah, karena sebenarnya Oke, makasih Bu Putri. Klien aja. Oke, sekarang saya tanya nih, Bu Putri pernah ke Dufan nggak? Pernah apa, Pak? Maaf, suaranya agak kecil. Pernah ke dunia fantasi nggak? Pernah, maaf Bapak, suara Bapak agak kecil. Gimana? Pernah ke Dufan nggak yang di Ancol? Oh, ke Dufan. Ada, Pak. Pernah. Tangan Bu Putri distempel nggak? Distempel. Kira-kira menurut Bu Putri, stempel tangan di Dufan itu birokrasi, Bu? Kenapa harus distempel? Kan gitu ya? Iya, mungkin karena aturannya, Pak, menandakan itu sudah melewati dari apa namanya, Pak, pas ketika masuk, berarti kita sudah bayar, sudah masuk. Seperti itu sih, Pak. Bisa nggak orang menjelaskan bahwa, wah, saya kelupaan distempel di depan? Bisa nggak? Oh, misalnya maksud Bapak setelah di dalam itu orang bersikeras bahwa seharusnya sih tidak bisa, Pak, kalau memang itu aturan dari Dufannya. Iya, berarti kan itu birokrasi bukan, Pak, yang barusan? Berarti birokrasi juga ya? Menurut saya sekarang kita lihat di layar tuh. Ada mesin birokrasi yang sifatnya simple, ada profesional birokrasi yang sifatnya kompleks. Tangan kita distempel di Dufan itu relatif simpel. Dufan itu kan cuma cukup jagain satu orang aja kan ya di depan gitu ya. Anda nggak mau distempel ya jangan masuk kan gitu ya. Iya, aturannya Pak. Iya, nggak mungkin orang lolos gitu ya. Nggak mungkin misalnya dia ngeles, wah nggak nih saya kelupaan tadi di depan, petugasnya meleng. Hampir kecil ya, hampir nggak ada lah kemungkinan kayak gitu ya. Gitu. Jadi itu contoh birokrasi yang simpel. Dan kerjaannya rutin. Orang masuk, distempel. Orang masuk lagi distempel, gitu aja kerjaannya ya. Itu birokrasi itu. Situasinya simpel, dinamikanya pun juga stabil gitu ya. Gitu ya kan, nggak mungkin orang yang masuk tanpa ada kemungkinan bagian tubuhnya bisa distempel, nggak ada gitu ya. Kalau katakanlah unfortunate dia nggak punya lengan, setidaknya bisa distempel di tempat lain gitu ya. Tapi case seperti itu kan relatif jarang gitu ya. Jadi situasi perubahannya kecil, sedikit gitu ya. Sementara yang tadi Bu Putri sampaikan, yang tagihan, itu menurut Bu Putri lebih kompleks atau sebenarnya tidak kompleks? Sebenarnya itu tidak kompleks sih Pak, maksudnya tergantung kliennya juga Pak. Ada kalau misalnya kliennya itu baru, ya mungkin kita harus tetap dengan aturan itu. Cuman kalau misalnya kliennya itu klien lama dan klien reguler, itu bakal berefek negatif untuk bisnis juga sih Pak, kalau misalnya kita tetap teguh dengan aturan kita, sedangkan si klien itu sudah menjelaskan yang sebenarnya kendala pembayarannya kenapa gitu Pak. Ada nggak prosedur yang memberikan permisif seperti tadi? Ada tidak aturan yang bilang kalau kliennya yang A, B, C maka bolehlah kita izinkan, tapi kalau yang bukan A, B, C maka tidak diizinkan. Ada nggak aturan kayak gitu? Ada nggak dibuat prosedur kayak gitu?
Gak kedengeran ya suara saya? Ini di tempat saya lagi hujan, memang hujan besar. Jelas kok, Pak. Oh, Bu Putri kok tadi meleng-meleng gitu ya, miring-miring kepalanya. Mungkin gini deh, makasih Bu Putri ya. Jadi tadi saya memberikan contoh, biro kita dalam hidup tidak akan pernah lepas dari birokrasi Bapak Ibu ya. Ada yang sifatnya simple seperti beli tiket, kita harus punya tiket gitu ya, mau naik pesawat harus ada boardingnya gitu ya. Mau boardingnya di handphone atau mau dicetak itu mah teknis gitu ya, tapi tetap harus ada boardingnya gitu ya. Tapi ada juga birokrasi yang sifatnya kompleks, tagihan, seperti contoh yang Bu Putri ya. Tapi kalau yang bahkan untuk yang kompleks atau yang relatively kompleks gitu ya, kita sendiri cenderung punya way out gitu ya. Kita cenderung punya solusi dari setiap masalah. Karena nggak mungkin semuanya dikunci hitam putih gitu ya. Jadi memang sifatnya fleksibel. Tetapi ada tetapinya nih. Yang memegang kunci adalah si leadership-nya. Jadi harus ada otoritasnya gitu ya. Nggak semua orang bisa memutuskan yang sifatnya memang outliers gitu ya. Ketika ada deviasi-deviasi, keputusan harus diambil, tetapi mempertimbangkan banyak hal gitu ya, sehingga sedikit banyak birokrasinya kita put aside, kita singkirkan. Bagaimana yang diskusinya? Iya, sedang diskusi tadi Mas. Nggak apa-apa Bu Putri, nggak apa-apa. Ya Bu, kita sudah lanjut lagi Bu Putri, makasih. Pak Habdi. Pak. Ya silakan. Pak Habdi. Angga, Pak Teddy ya. Ya, boleh kasih pendapat nggak? Silahkan Pak, silahkan. Feel free. Ini kan berbicara masalah birokrasi ya, apakah itu kompleks apa tidak? Menurut saya sih, contoh ya, misalnya orang yang berobat di jam sostek ya Pak. Misalnya nih, ini mungkin kasus-kasus yang saya katakan dapat cerita dari teman-teman lah. Ada yang udah pensiun, yang dulunya di perusahaan, yang semua askes kita gampang ya, eksklusif gitu. Tiba-tiba kan pensiun nih. Kemudian kan setelah terpaksa harus memakai jam sostek ya, BPJS ya saya katakan. BPJS itu kan lumayan agak kompleks ya kalau kita katakan harus dari sana kemari dan kemudian sampai nanti ditangani. Menurut saya sih itu masalah kebiasaan ya Pak, masalah kebiasaan apakah itu kompleks atau tidaknya. Contoh ya, misalnya nih saya yang tadi baru pensiun nih, kemudian saya yang terbiasa dulu tinggal seles ya, langsung dapat pelayanan. Tiba-tiba kan saya harus pakai BPJS. Jadinya saya kan kesulitan karena apa? Karena memang dari segi kebiasaan saya belum used to it gitu loh, belum terbiasa dengan itu gitu. Ya kan pada prinsip birokrasi itu adalah untuk tujuannya untuk supaya tertib kan gitu ya Pak. Tertib dan dapat dikontrol. Jadi sebenarnya adalah masalah kompleksitas sih menurut saya adalah masalah kebiasaan. Jadi misalnya kita nggak terbiasa dari awalnya secara budaya kita nggak terbiasa antri, tetapi orang Jepang atau orang Singapura itu kan udah jadi bagian dari budaya. Ibaratnya ya mereka sudah seperti sikat gigi ya. Kalau nggak sikat gigi ada yang kurang kalau pagi hari gitu loh. Sama kalau nggak antri ya merasa ya itu malu gitu ya. Jadi menurut saya sih yang tadi saya simpulkan masalah kompleksitas itu adalah tergantung dari point of view kita di mana gitu Pak. Jadi kalau kita nggak terbiasa dengan itu mungkin kita katakan kompleks. Tapi orang yang udah terbiasa dan satset dia bisa langsung mengerjakan itu dalam waktu singkat karena memang ya BPJS itu udah langganan sehari-hari. Jadi dia udah bisa mempersiapkan, udah bisa ada kendala. Saya rasa sih langsung dia bisa tangani. Jadi nggak pernah mengeluh gitu Pak. Jadi itu sih mungkin Pak. Ya makasih Pak Teddy. Jadi kalau di kita tentu saat kita membahas satu term gitu ya, atau satu istilah manajemen, kita buat dia netral gitu ya. Kita tidak campur adukan dengan persepsi kita gitu ya, terutama di pengalaman kita atau pengalaman orang lain. Jadi by definition birokrasi seperti yang tertera di layar ya, adalah bagaimana kita mengadministrasi kompleksitas.
Dan ini biasanya ada karena ada dominasi gitu ya. Karena kalau sampelnya tadi BPJS gitu ya, karena asuransi kesehatan didominasi oleh BPJS, ya kan BPJS pada dasarnya pilihan ya, kita bisa aja punya asuransi swasta gitu ya. Tetapi negara meminta semua orang punya BPJS. Saya sendiri saya nggak pernah pakai BPJS karena ada dari perusahaan gitu ya. Tapi saya tetap harus register sebagai anggota BPJS. Ada fungsi dominasi di sini, ada keharusan warga negara untuk punya BPJS. Jadi bisa kita pahami bahwa birokrasi yang tujuannya mengadministrasi masalah-masalah kompleks, begitu dia memang menjadi satu-satunya pilihan gitu ya, karena ada faktor dominasi, akhirnya itu cenderung membuat persepsi orang menjadi kurang baik gitu ya. Misalnya gini, kita nggak punya pilihan untuk mengurus KTP ke perusahaan swasta, jelas tidak ya, karena yang mengurus KTP adalah kelurahan gitu ya. Ada birokrasi tertentu, jadi ada faktor dominasi di sana. Kita ingin mengurus tadi tagihan antar perusahaan gitu ya. Hubungannya padahal antar swasta dan swasta gitu ya. Pasti kita urusnya ke orang keuangan. Ada faktor dominasi Departemen Keuangan untuk mengatur prosedurnya, kan kita nggak bisa minta tiba-tiba, bisa nggak nih? Saya lewat satpam aja deh, saya ngurusnya gitu ya. Itu tidak bisa karena ada aturan. Yang ingin saya sampaikan di sini, birokrasi itu mengadministrasi kompleksitas dan didukung ketika memang ada dominasi, ketika memang katakanlah tidak ada pilihan lain. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar, memang contoh BPJS itu contoh yang sangat real ya, baik kita sebagai pengguna atau katakanlah kita hanya bayar, potong gaji katakanlah gitu ya. Tetap saja kita merasa ada sisi birokrasi yang tertentu ya yang kita rasakan gitu ya. Sekarang coba kita lihat di layar. Ketika semuanya situasinya stabil dan situasinya simpel, kita perlu birokrasi yang sangat simpel, beli tiket, bayar parkir, semualah sesuatu yang sifatnya simpel, nggak ada yang dinamis gitu ya. Ketika situasinya stabil, masalahnya kompleks. Secara ilmu organisasi, ini nih saya baca, saya pakai teori orang ya, teorinya Mintzberg ya. Teori ini bilang, kalau masalahnya cukup kompleks, tapi dunianya stabil, perubahannya kecil gitu ya, maka kita pakai nih profesional birokrasi. Birokrasi, tapi kita cukup fleksibel. Gitu ya. Apakah BPJS cukup kompleks dan dia tidak stabil, apakah dia stabil atau sudah dinamis? Sekarang kita bahas lagi. Misalnya nih, situasinya sekarang dinamik gitu ya. Kita tahu ya pada masa COVID, itu masanya masa yang luar biasa dinamis gitu ya. BPJS kebingungan karena dia belum punya aturan yang tepat gitu ya. Bagaimana mendefinisikan orang sakit? Apa iya keburu gitu ya? Orang sakit harus mendapatkan rujukan rumah sakit umum dulu sebelum ke spesialis, karena kan masa inkubasinya cepat, tingkat keparahannya bisa eksponensial segala macam ya. Bisa jadi situasi kesehatan di tingkat tertentu, di masa tertentu dia sudah tidak stabil lagi. Dia sudah sangat berubah dinamis. Jadi teori organisasi ini bilang, ketika masalahnya dinamis, tetapi sebenarnya simpel, kita yang perlu kita lakukan itu jiwa kewirausahaannya gitu. Bapak Ibu pengen buka warung kopi depan rumah gitu ya. Kan simpel-simpel aja gitu ya. Mungkin pelanggannya bisa banyak yang datang. Bisa mulai dari anak kecil, anak saya suka minum kopi padahal masih kecil gitu ya. Bisa juga pelanggannya orang dewasa yang sangat ngerti tentang kopi gitu ya. Tapi pada dasarnya karena Bapak Ibu hanya buka satu toko di perumahan gitu ya, Bapak Ibu mungkin simpel-simpel aja gitu ya, nggak perlu bayar pajak restoran gitu ya, nggak perlu pasang plang yang besar, cukup warung kopi gitu ya, tadi seperti Pak siapa tadi itu
yang lagi duduk di pecel lele gitu ya. Kan nggak perlu itu sistem kasirnya seperti sistem kasir di Indomaret gitu ya. Jadi dia mengedepankan kewirausahaan gitu, entrepreneurial startup. Ketika dia simple, tapi situasinya dinamis. Sekarang yang lebih susah lagi adalah sudahlah dia kompleks, perubahannya tinggi gitu ya. Teori ini bilang tentang adhocracy. Gitu ya. Adhocracy ini mungkin kalau di keseharian kita jarang dengar ya. Tapi adhocracy ini sebenarnya adalah tahapan dari birokrasi ketika memang situasinya jauh lebih dinamis daripada sebelumnya. Jadi bukan hanya kompleks, tapi sudah dinamis. Kita akan berhadapan dengan situasi yang disebut adhocracy. Coba kita baca ya. Struktur yang fleksibel, yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Decision atau keputusan itu sifatnya didesentralisasi. Jadi ibaratnya semua orang tahu dasar-dasar pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian ini yang paling penting, ada komunikasi yang baik gitu ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar, mungkin mereka tidak menamakannya sebagai adhocracy gitu ya. Tetapi mereka sudah punya prosedur. Mereka harus punya proses karena mereka kompleks gitu ya. Tetapi mereka tidak bisa sangat strict terhadap prosedur karena klien mereka sangat dinamis, perubahan pasar sangat cepat, sehingga mereka harus punya struktur yang sangat fleksibel, dan ini biasa disebut dengan adhocracy ya. Kembali ke BPJS, apakah BPJS simple birokrasi? Mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu bisa jadi iya. Sakit A, B, oke, di cover, sakit C tidak clear gitu ya. Tapi mungkin sekarang kalau pendekatannya sangat birokrasi yang kaku, jelas susah ya. Mungkin tidak semua penyakit bisa masuk dalam kategori tertentu, betul Bu, sehingga bisa diputuskan cover tidaknya sangat strict gitu ya, sangat hitam putih. Tentu perlu ada yang namanya komunikasi. Jadi saya tidak tahu persis apa yang terjadi di BPJS gitu. Izin menambahkan Pak. Silahkan Bu Fatimah barusan. Iya. Saya menambahkan dari sisi perusahaan farmasi terkait BPJS ini memang agak unik Pak. Jadi hampir semua kita kan produknya harus yang namanya delisting. Delisting itu harus masuk katalog pemerintah. Jadi obat-obat itu mau nggak mau digiring ke arah BPJS. Di mana bagi kami di perusahaan farmasi itu kadang kesulitan dalam mendapatkan dana, di mana kita kan menjual ke distributor jual lagi ke BPJS. Nah, ketika tagihannya ada masalah di BPJS, tagihannya itu didiamkan oleh BPJS sampai komplit mana, sehingga in term of cash flow kita sangat terganggu. Satu, secara regulasi, yes, this is very complex. Tapi memang karena kita perusahaan farmasi misinya itu adalah patient first. Jadi pasien lebih utama. Nah, itu memang harus ada discussion dengan distributor yang kita pakai gitu loh Pak. Kalau dibilang kompleks, yes, absolutely complex. It's very complex for si BPJS. Terus kalau dinamik, sekarang ini sangat-sangat dinamik Pak. Kalau menurut saya BPJS saat ini, bagi saya yang sekarang ada di perusahaan farmasi, it is very complex and the situation is very dynamic. Itu sih Pak. Ya, makasih Bu. Makasih. Bisa jadi memang ya Ibu mewakili industri farmasi ya, lebih dekat kesehariannya dengan BPJS gitu ya. Makasih. Bisa jadi memang sekarang itu sangat kompleks gitu ya. Dan kita lihat apakah cara BPJS menangani masalah kompleks ini tetap dilakukan dengan cara yang sangat mekanistik gitu ya, struktural banget gitu ya, atau memang pendekatannya sudah organik, ada diskusi, memahami fungsi koordinasi gitu ya, sehingga
pada dasarnya semua masih bisa didiskusikan gitu ya. Tinggal kan yang problem di kita adalah bagaimana kita tahu ke siapa kita berdiskusi. Kadang-kadang ya di banyak perusahaan dan apa ya istilahnya layer of birokrasinya itu menjadi rumit karena kita tidak tahu kepada siapa kita bicara ketika kita punya masalah. Mungkin Bapak Ibu ya, mungkin sekarang kita sedikit put aside urusan BPJS gitu. Katakanlah Bapak Ibu punya masalah dengan jasa online. Katakanlah mau beli barang gitu ya. Udah beli di Tokopedia, di Shopee, barangnya nggak datang-datang gitu ya. Mau komplain bingung. Kirim message ke siapa namanya? Ke penjual bilang udah saya kirim kok gitu ya. Tentu perusahaan online kan harus menyediakan protokol komunikasi ya. Mereka tentu tidak seperti perusahaan offline di mana kita bisa datang, komplain, tapi mereka punya jalur sendiri gitu ya. Saya sendiri nggak tahu ya apakah sebenarnya kita bisa datang apa tidak ke kantornya gitu. Tapi mereka selalu memastikan bahwa komunikasi selalu ada, pintu komunikasi selalu ada, dan ini yang kita sebut dengan advocacy. Jadi advocacy ini ketika masalahnya kompleks, situasinya dinamis, maka harus dipastikan adanya good communication. BPJS itu super kompleks. Kalau Bapak Ibu mau ambil tesis tentang dinamika BPJS ya, silahkan. Ada banyak sekali tugas BP ya, business planning yang pada dasarnya ingin memitigasi urusan-urusan dengan BPJS ya. Biasanya teman-teman yang background-nya di online medical services ya, itu banyak tuh punya ide-ide tentang startup bisnis yang mengcover masalah tersebut ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini pertama adalah teori Mintzberg tentang tipe organisasi menjelaskan bahwa kita akan berlaku berbeda pada situasi yang berbeda. Itu rumus umum Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu simpel dan stabil, cukup birokrasi yang sangat-sangat mekanistik. Tapi kalau Bapak Ibu sudahlah dinamis, sangat kompleks, Bapak Ibu harus fleksibel. Ini sebenarnya sangat intuitif ya, tanpa dijelasin mungkin kita tahu ya. Kita nggak bisa membuat menjadi seperti robot untuk menghadapi semua masalah. Dan ini balik ke diskusi kita tadi, bahwa sistem yang sangat dinamis itu sistem yang terbuka. Permainan catur dari dulu rumusnya ya seperti itu gitu ya. Kuda itu jalannya L, nggak mungkin. Ganti tahun kuda hurufnya Z gitu ya, jalannya kan nggak mungkin. Dia sistem tertutup. Sementara bagaimana manajer berlaku itu tidak seperti aturan bagaimana kuda melangkah ya di catur ya. Hari ini manajer kita logis gitu ya, tapi minggu depan tiba-tiba dia ngawur karena dia punya masalah di rumah misalnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di sistem sosial kita memang sangat dinamis gitu ya. Ganti bos tiba-tiba berubah aja suasana gitu ya, padahal prosedurnya sama, klien kita sama, tapi pendekatan yang berbeda akhirnya membuat situasi organisasi menjadi berbeda. Jadi dengan memahami tipe organisasi, dan ini ada ribuan judul tesis yang Bapak Ibu bisa usulkan ya, ketika memahami tipe-tipe organisasi ya. Itu ya Bapak Ibu, jadi hari ini kita memahami bahwa birokrasi itu bukan sesuatu yang buruk. Bahwa kita punya persepsi tertentu Putus ya? Putus Pak, kayaknya Pak. Putus. Tadi. Hujan ya Pak? Hujan kali ya. Putus. Dan gede banget. Oh ya. Belum ngopi kayak.
Sinyalnya belum ngopi kali Pak ya. Iya betul. Setuju. Lele dong bang. Kopi dulu. Nyeruput pak. Aduh betul lele. Ini jamnya ngantuk ini. 15 menit lagi, Pak. Bu Ria ini mohon bersabar, ini ujian. Adminnya dari ESA atau mahasiswa ya? Ada Bu Ria kan? Yang jadi host ya Pak? Iya. Ya, terusin Pak tadi aja Pak, terusin. Iya. Lanjut Pak Bakir aja. Recording stopped. Ayo Pak, cerita minyak goreng aja nih Pak, ibu-ibu Pak. Pak, bisa diskon ini Pak Edi. Yang penting bisa diskon ngambil minyak ini. Halo Pak Edi. Iya, sorry udah putus ya. Iya nih, Iya, hujan Pak, besar. Iya Jaringan benar. saya putus. Bentar ya, saya join lagi pakai laptop ini, saya masih pakai handphone sebentar. Jadi, Bapak Ibu, pekan depan pelajari tentang holakrasi. Holakrasi Pak? Holakrasi. Boleh diulang Pak? Makasih ya Pak. Pak bisa dikirimkan di kolom chat aja Pak. Iya nih sebentar nih, saya lagi connect, lagi pakai tethering dulu ya, bentar ya. Ya. Sebentar. Pak Edi. Mangga. Sekalian nunggu sempurna dulu nih Pak. Tadi kan kita berdiskusi tentang birokrasi ya Pak ya. Ada yang kompleks, ada yang simpel. Bagaimana pandangan Bapak terkait birokrasi itu bisa kita ringkes ya. Contohnya ya mohon maaf kita bandingkan BPJS dengan insurans ya. Nah, tentunya kenapa insurans yang contohnya saya nggak nyebut merek ya, insurans A sama-sama kelas 1 tapi perlakuannya beda. Itu kan birokrasinya apakah terkait dengan, kita kan tadi nggak bicara masalah kos ya, apakah kos itu pengaruh terhadap birokrasi juga Pak? Pasti Pak. Ya. Jangan ganggu dulu Pak, tunggu selesai dulu. Nanti nggak konek-konek, nggak kuliah kita. Ojo Ya, 15 menit lagi soalnya Pak. Bentar Pak ya, saya masih login nih. Ini ampun deh, hujan besar gini nih. Materinya apa Pak? Bentar. Jauh dari kamera kok. Apa sih? Apa sih? Putus-putus Pak. Berarti nggak jelas Pak Andi. Hari kok nggak bisa saya masukin. Hujan gede Pak di sini. Ini saya pakai tethering lama-lama ini. Atau gini deh, saya nggak bisa share nih ya sebenarnya. Apa namanya kuliah online ini selalu begini. Ke tethering nggak bisa nih. Ini ya hujan. Holakrasi. Itu holakrasi. Oh iya, ini nanti yang untuk minggu depan untuk presentasi itu Pak ya.
Ini hujan besar banget memang ya. Jadi Ya lagi musim kok. Di daerah iya, iya. Oke ya. Mudah-mudahan di layar sudah kelihatan. Jadi ini ya, kita bahas tentang holakrasi. Holakrasi. Iya. Saya bukan crazy Bu ya, tapi krasi. Bukan holakrasi. Buset. Halo, bisa dengar suara saya? Next week students presentation. What is holakrasi all about? Iya. Iya. Holakrasi kan birokrasi. Holakrasi. Oke. Oke, bisa dengar suara saya Bapak Ibu? Bisa. Pak Edi. Jadi holakrasi ini Bapak Ibu silakan pelajari. Kan? Apa hubungannya dengan birokrasi dan ini kok kesek-kesek ya suara saya. Wah, hilang suaranya. Halo, ini kresek-kresek suara siapa ya? Ini saya dengar kresek-kresek nih. Banyak noise nih. Pak, yang hostnya, Bapak host ya, di mute all aja Pak, kalau enggak Pak dari host Pak. Bukan, saya bukan host. Tadi karena saya keluar, saya jadi nggak host lagi nih. Saya bingung juga nih. Itu Bu Ria kan? Ria sebagai Bu Ria. Sekarang udah mendingan Pak, nggak kresek-kresek kan? Oke. Kita lanjut ya, masih 10 menit lagi lah, oke. Jadi Bapak Ibu pelajari holakrasi. Ini hints-nya ya, ini kira-kira clue-nya. Holakrasi itu adalah ketika bahkan kita nggak ada roles, nggak ada peran tertentu yang sangat spesifik. Jadi benar-benar perusahaan, mungkin kalau bola itu kayak total football gitu ya. Back bisa nyerang, penyerang bisa bertahan gitu ya. Dia sangat-sangat fleksibel. Tapi itu hints-nya ya, tapi Bapak Ibu pelajari yang namanya holakrasi. Oke. Hari ini, ya silakan. Halo, silakan. Halo Pak. Materinya di sharing nggak ke kita nanti Pak, yang ini? Ketua, saya nggak tahu nih ada grupnya apa enggak nih? Ada sih. Ada Pak yang dimatrikulasi Pak. Kalau ketua kelas sih belum ada karena masih campur semua kan Pak. Biasanya dimatrikulasi Pak. Atau gini deh, saya minta tolong Pak Teddy WA saya. Nanti saya kirim ke Pak Teddy untuk Pak Teddy masukkan di grup ya materinya. Oke Pak. Ini nomor WA saya Pak, 08. Bentar Pak. Oh siapa yang jadi ininya? Saya bukan ininya Pak. Saya bukan admin juga. Nggak apa-apa, tapi kan bisa posting toh di sana. Iya ya, oke. 08. 08 111 Ya Pak. 624 Ya. 357. 0811 1624 357 Pak. Iya. Kenapa nggak saya tulis aja di sini ya? Iya, makanya. Bingung saya juga nih. Gini jangan jadi demokrasi Pak. Oke itu ya. Jadi nanti silakan satu orang ada yang WA ke saya gitu ya. Nanti biar saya attach di sana. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Tentang behavior dari organisasi gitu ya. Apa di layar kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Iya Pak. Kelihatan Pak. Perilaku organisasi ya pada dasarnya adalah bagaimana kita bersikap pada saat kita berada di organisasi gitu ya. Kalau Bapak Ibu bukan di dalam organisasi, kan percuma ya mengomentari organisasi gitu ya. Pak, waktu pemilu DKI gitu ya, yang komentar malah orang Bogor gitu ya, saya juga bingung. Yang komentar malah orang Jawa Timur yang dibahas pilkada DKI, tapi yang komentarin malah orang luar gitu. Itu salah satu contoh kesalahan dalam perilaku organisasi gitu ya. Atau pilkada, atau misalnya membahas apa yang
yang bukan anggota organisasi justru yang berkomentar, yaitu konteks apakah dia customer. Kalau dia customer atau dia stakeholder, silahkan. Tapi kadang-kadang stakeholder bukan, siapa bukan, tapi berharap ada perubahan organisasi gitu ya. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah 4 prinsip dasar. Pertama adalah perilaku mendorong kinerja. Dan manusia punya dinamika perilaku yang luar biasa tinggi. Hari ini kita perform, minggu depan tiba-tiba kita nggak perform. Kemudian yang berikutnya adalah ahli yang sebenarnya adalah yang melakukan pekerjaan. Bapak Ibu mau komentar apapun tentang bagaimana membangun gedung gitu ya, tapi tetap semuanya tergantung dari tukang batunya gitu ya. Kita cerita, kita mendesain sesuatu sangat perfect, tapi tetap yang menentukan kualitas adalah siapa yang berada di garis terdepan. Kadang-kadang tuh manajer atau bos suka lupa gitu ya. Wah, saya udah suruh kok anak buah saya untuk begini-begini. Tapi dia lupa bahwa anak buah yang dia tunjuk itu tidak kompeten gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya semua yang diinstruksikan juga salah gitu ya. Jadi satu hal yang harus disadari dalam organisasi